Di sebuah turnamen futsal terlihat dua tim yang sedang memainkan permainan dengan lapangan dan gawang yang lebih sempit dibanding permainan sepak bola. Seorang kiper yang merupakan mantan atlet sepak bola tingkat SMA terlihat bisa menghalau semua tembakan yang mengarah pada gawangnya. Dan hal itu jelas membuat lawan-lawannya sangat frustasi, namun hal itulah yang membuat si kiper menyukai posisinya sebagai penjaga gawang, yaitu melihat ekspresi kekecewaan dan frustasi yang ditunjukkan lawan-lawannya. Setelah puas mempermainkan mereka, dia pun langsung menggenggam bola kemudian melemparkannya ke arah pertahanan lawan. Dan di sana rekan satu timnya yang lain langsung melakukan gerakan akrobatik untuk menyambut umpan tersebut. Bola berhasil bersarang di dalam gawang dan kemenangan pun sukses mereka dapatkan. Goleiro Part 1. 6 bulan yang lalu di sebuah ruangan kepelatihan. Dengan menyesal, seorang pelatih mengatakan fakta kalau pemain yang saat ini berdiri di hadapannya tidak lagi mendapatkan tempat di skuad yang sedang dia latih. Alasan utamanya bukan karena skill, melainkan karena pertumbuhan tinggi badan anak itu yang stagnan. Semua yang menyadari akan hal itu cuman bisa pasrah akan sesuatu yang tidak bisa dia ubah itu. Bahkan dia sendiri merasa sangat kecewa karena faktanya waktu dia SD kelas 3 di antara teman-teman sekelas dialah yang paling menonjol dengan tinggi badan 167 cm. Pelatih sepak bolanya waktu itu bahkan yakin dengan skill dan tubuh tinggi yang dia miliki, anak itu pasti akan memiliki masa depan yang cerah sebagai penjaga gawang. Namun semua mimpinya itu hancur gara-gara sebuah insiden yang dia alami. Akibat cederanya itu, masa pertumbuhannya pun terganggu dan selama 8 tahun tinggi badannya hanya bertambah 1 cm. Seorang kiper dengan tinggi badan 168 cm itu sudah seperti tidak memiliki harapan lagi. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk menjauhi sepak bola, bahkan pindah ke sekolah yang tidak memiliki cabang olahraga sepak bola. Meski dia sendiri menyadari kalau kedua orang tuanya sudah mengorbankan banyak hal supaya dia bisa menjadi atlet sepak bola, tapi dengan fakta itu mau tidak mau dia pun harus menyerah. Di tengah rasa kecewanya itu, tiba-tiba pengendara motor yang berboncengan bertiga menarik perhatiannya. Namun tatapannya yang intens malah disalahartikan oleh ketiga preman itu yang langsung memanggilnya untuk segera mendekat. Tapi untungnya sebuah motor lain berhenti di hadapan mereka dan langsung memaki tindakan preman itu dengan sebutan manusia rendahan yang tidak layak hidup. Sontak hal itu langsung memicu amarah dan adegan kejar-kejaran pun langsung terjadi. Namun sebelum sempat ketiga orang itu mendekat, pria berambut merah itu langsung menyalakan kembang api dan mengarahkannya ke mereka. Keterkejutan langsung membuat mereka kelimpungan dan berakhir dengan ketiga orang itu yang terjatuh menabrak pembatas jalan. Setibanya di sekolah, Sengwon yang merasa hari pertamanya sangat buruk kembali dibuat terkejut dengan keberadaan pria berambut merah yang sebelumnya dia lihat di jalanan. Dia yang menilai kalau orang itu pastilah berandalan merasa tidak beruntung karena sekolah yang dia pikir akan memberikannya kedamaian malah berakhir dengan kekacauan. Namun tiba-tiba di tengah pikirannya yang kemana-mana itu, sentuhan dari seseorang membuatnya sangat terkejut. Yang mana ternyata orang itu pemilik bangku yang saat ini Sengwon tempati. Namun ternyata orang yang sebangku dengannya itu adalah teman masa SD-nya dulu. Kang Yong-shin sebelumnya sempat menduga kalau anak baru yang ada di sebelahnya ini adalah Sengwon. Namun dia merasa ragu mengingat dulu temannya itu memiliki tinggi badan yang jauh di atas rata-rata. Dia kemudian menanyakan alasan temannya itu kembali bersekolah di desa dan dia juga memberitahu kalau di sekolah ini tidak ada tim sepak bola. Tapi Sengwon menjawab kalau itulah alasan dia memilih kembali ke desa karena dia sudah tidak lagi bermain sepak bola. Dan alasannya adalah sama dengan keraguan temannya dalam mengenalinya. Di tengah percakapan mengenang masa kecil, tiba-tiba beberapa orang terlihat memasuki ruang kelas dan langsung menendang meja yang ada di hadapan si pria berambut merah. Mereka adalah ketiga orang yang sebelumnya terjatuh dari motor ketika melakukan pengejaran. Meski sekolah ketiga orang itu berbeda, tapi dengan beraninya mereka langsung mencengkram kerah baju si pria berambut merah, bahkan memberikannya tamparan. Di saat preman itu mengajak orang di hadapannya untuk siap-siap berkelahi, dengan santainya si pria berambut merah
marah mengatakan kalau dia tidak ingin repot-repot menggunakan tangannya karena dia bisa membayar seseorang untuk melakukan hal kotor seperti ini. Mendengarnya, ketiga orang itu pun semakin marah dan langsung melakukan pengeroyokan. Namun anehnya, pria berambut merah itu masih terlihat santai dan di tengah perundungan itu dia memanggil sistem yang ada di smartwatch miliknya untuk segera menghubungi seseorang. Tak lama dari itu, sebuah langkah kaki langsung membuat seisi ruangan bergetar. Ketika pintu ruangan itu terbuka, seseorang berbadan kekar terlihat langsung menanyakan keadaan tuannya, yang langsung pria berambut merah itu jawab kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Mendengarnya, sebuah hantaman keras langsung melayang ke pipi salah satu preman itu. Di saat rekannya mencoba untuk membantu dengan melemparkan tumbler, pria berbadan kekar itu dengan mudah langsung memukulnya. Dan terlihat tumbler itu melayang dengan cepat mengarah ke wajah Kang Yong-shin. Namun dengan refleks yang sangat luar biasa, Sungwon berhasil menangkapnya dan si pria berambut merah yang menyaksikan itu terlihat terkejut dengan kesigapan luar biasa yang dimiliki oleh anak baru itu. Setelah ketiga preman itu disiksa habis-habisan atas izin dari si anak berambut merah, pria bertubuh kekar itu pun langsung menyeret mereka bertiga keluar. Setelahnya, wali kelas yang merupakan guru olahraga pun masuk dan menyuruh Sungwon untuk melakukan perkenalan singkat. Tak lama kemudian mereka semua dibawa ke gedung olahraga yang usut punya usut gedung itu baru selesai dibangun dan donaturnya adalah ayah dari Woo Hyo-jin. Wali kelas kemudian mengatakan karena di tahun ajaran lalu mereka sudah sempat latihan lompat peti, maka untuk tahun ajaran ini mereka akan belajar permainan bola lanjutan. Mendengar kata bola, Sungwon langsung menatap ke sekitar dan menduga paling-paling di tempat yang sempit seperti ini, permainan bola yang akan dilakukan adalah baseball volley atau dodgeball. Namun saat orang-orang mendorong gawang ke sisi lapangan, Sungwon pun langsung panik karena itu persis seperti permainan sepak bola. Dan keterkejutannya itu semakin menjadi-jadi ketika sebuah bola sepak menggelinding ke arahnya. Dulu aku selalu berusaha keras untuk menangkap bola di lapangan, namun sekarang aku berusaha untuk menjauhi sepak bola sejauh mungkin. Tapi bola ini muncul di hadapanku seolah-olah menghina semua usaha yang telah aku lakukan selama ini. Setelahnya, wali kelas menyuruh mereka untuk membagi dua kelompok dan memilih antara bermain futsal atau dodgeball. Dan mendengar ada alternatif lain, Sungwon pun langsung memilih pilihan kedua, yaitu bermain dodgeball. Namun Kang Yong-shin yang tahu kalau temannya itu pandai dalam menjadi kiper berusaha menariknya supaya ikut bermain bersamanya. Di sana Kang Yong-shin menjelaskan meski futsal itu sekilas terlihat seperti permainan sepak bola, namun ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok, di mana di sini mereka memiliki lapangan yang jauh lebih kecil, begitupun dengan tinggi dan lebar gawang. Namun sekeras apapun temannya itu menjelaskan, Sungwon yang tidak ingin berurusan dengan sepak bola lagi kemudian pergi meninggalkannya dan memilih untuk bermain dodgeball. Di permainan itu, dengan kemampuannya dalam menangkap bola, Sungwon berhasil mendapatkan setiap bola yang dilemparkan ke arahnya dengan sangat baik. Tapi hatinya yang belum benar-benar meninggalkan sepak bola membuatnya menjadi sangat gelisah, dan hal itu membuat dia terus memperhatikan permainan futsal meski sedang bermain dodgeball, yang mana di sana terlihat Woo Hyo-jin yang sedang menggiring bola. Dengan kemampuan yang dipidunya, dia dengan mudah melewati beberapa pemain dan itu jelas membuat Sungwon begitu terkejut dengan kelincahan teman sekelasnya itu. Bahkan Kang Yong-shin yang mencoba menghadang tertipu dengan mudah lewat teknik step over yang dilakukan Woo Hyo-jin. Setelahnya sebuah sepakan pun menembus gawang yang membuat skor berubah menjadi 1-0. Meski gerakan Kim Hyo-jin sangat cepat, tapi menurut Sungwon gol itu tidak akan terjadi jika kiper tidak berdiam diri seperti boneka. Dan jika itu dirinya, Sungwon sangat percaya diri bisa menggagalkan tembakan itu dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba teriakan dari temannya langsung menyadarkan Sungwon yang sedari tadi bengong. Bola langsung diarahkan ke lawan dan hanya dengan sekali lemparan, dua lawan langsung dinyatakan out. Namun hal tak terduga kemudian terjadi, yang mana ketika lawan melemparkan bola ke rekannya yang ada di belakang Sungwon, dengan refleks layaknya seorang penjaga gawang, Sungwon langsung melompat dan meninju bola itu keluar lapangan. Dan jelas kekonyolan itu langsung membuatnya dinyatakan out. Di tengah-tengah permainan yang sedang berlangsung, Sungwon secara tidak sadar terus memperhatikan teman-teman sekelasnya yang sedang bermain futsal, yang mana lagi-lagi dengan kemampuannya Kim Hyo-jin berhasil menggagalkan serangan lawan. Kang Yong-shin yang melihat itu kembali mencoba menghadang, namun lagi-lagi dia dilewati dengan mudah dan kali ini Hyo-jin menggunakan skill roulette.
Bahkan tak cukup sampai di situ, pada kesempatan selanjutnya Hyojin berhasil mengolongi lawannya itu sebelum akhirnya kembali mencetak gol. Sementara di sisi lain, melihat kiper yang tidak mau bergerak, Sungwon terlihat kesal, tapi di tengah ketidakfokusannya itu tiba-tiba sebuah bola melesat ke arahnya dan berakhir menghantam wajahnya. Setelah pelajaran olahraga selesai, para siswa pun melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Dan di dalam kelas itu, Sungwon kembali teringat dengan masa SMP-nya yang mana dia memberitahu ibunya kalau dia telah mengajukan diri sebagai penjaga gawang dan pelatih telah menyetujuinya. Di saat ibunya menanyakan kenapa anaknya itu malah dengan sukarela memilih sebagai penjaga gawang, Sungwon menjawab karena itu sangat menyenangkan. Dan untuk mendukung cita-cita anaknya itu, si ibu pun langsung pergi ke toko olahraga terdekat untuk membelikannya sepasang sarung tangan kiper. Namun alasan sebenarnya Sungwon memilih untuk menjadi seorang kiper adalah karena sejak kecil dia merasakan kepuasan yang sangat luar biasa dari ekspresi frustasi lawan ketika mereka tidak bisa mencetak gol ke gawang miliknya. Itu tidak bisa dia ceritakan ke ibunya karena dia takut kalau ibunya mengira anaknya itu memiliki jiwa psikopat. Kembali ke timeline utama, mengingat permainan Kim Hyojin yang begitu memukau, Sungwon begitu ingin melihat wajah pemain itu yang dipenuhi rasa frustasi dan putus asa. Namun dia kembali menyadarkan dirinya karena bagaimanapun juga dunia sepak bola sudah dia tinggalkan. Tapi semakin dia mencoba untuk menjauhi sepak bola, ketertarikannya terhadap olahraga itu malah semakin kuat. Dan itu juga disadari oleh Kang Yong-shin yang mana selama pertandingan dia selalu melihat Sungwon yang terus saja memperhatikan permainan mereka. Di saat Sungwon beralasan kalau itu gara-gara permainan Yong-shin yang sangat buruk, temannya itu juga beralasan kalau bagaimana bisa dia mengalahkan orang yang hidupnya sudah didedikasikan untuk futsal. Di sana Yong-shin juga membicarakan tentang sebuah tim yang bernama Goranij. Itu adalah sebuah tim futsal yang cukup terkenal di daerah Daejeon, yang mana ternyata itu adalah tim futsal sekolah mereka. Semua anggotanya berasal dari anak kelas 3 dan Woo Hyojin adalah satu-satunya pemain yang berasal dari kelas 2. Meski saat ini Goranij hanyalah tim biasa-biasa saja, namun Yong-shin menjelaskan kalau dulunya tim ini pernah mendapatkan kejayaan karena berhasil menyapu bersih semua turnamen futsal yang ada. Dan tanpa mereka sadari, selama obrolan itu Hyojin diam-diam terus menatap ke arah Sungwon. Setelah jam pelajaran selesai, saat para siswa pulang sekolah, Sungwon terlihat mematung diam di depan gedung olahraga. Dan karena penasaran, pada akhirnya dia pun memasuki gedung serta mengecek tinggi dan lebar gawang yang ternyata dengan tingginya saat ini dia tidak perlu melompat untuk meraih crossbar. Bahkan dari sisi kiri ke sisi kanan gawang dia bisa menyeberanginya hanya dengan 2 langkah saja. Di saat dia kembali terpikir kalau cita-citanya masih bisa diraih, Sungwon kembali menyadarkan dirinya kalau tujuan dia bersekolah di sini adalah untuk fokus belajar dan melupakan sepak bola. Tapi tiba-tiba di tengah kebingungannya itu terdengar langkah kaki dari seseorang yang memasuki gedung olahraga. Dan ternyata itu adalah Woo Hyojin. Melihat itu, Sungwon pun langsung permisi untuk pergi, namun Hyojin keburu menahannya. Di sana Hyojin mengatakan kalau dia mengetahui tentang Sungwon yang merupakan mantan atlet sepak bola yang berposisi sebagai kiper. Mendengar itu, Sungwon dengan tegas langsung menyanggahnya. Kau tidak perlu berbohong karena aku sudah mengetahuinya. Aku hanya ingin bertanya, dari 6 gol yang aku cetak hari ini, kira-kira berapa yang bisa kau hentikan? Meski awalnya terkejut, tapi Sungwon kemudian menjawab kalau dia bisa menghentikan semuanya. Mendengar itu, Hyojin pun langsung tersenyum dan tak lama dia pun langsung menggelindingkan bola. Berdirilah di depan gawang itu karena aku ingin membuktikannya. Meski awalnya Sungwon beralasan kalau dia hanya asal ngomong saja, namun ketika Woo Hyojin mengangkat jamnya, seketika Sungwon pun langsung ketakutan karena berdasarkan kejadian sebelumnya, jam itu bisa memanggil bodyguard yang memiliki tubuh kekar dan sangat menakutkan. Jadi mau tidak mau beberapa detik setelahnya, Sungwon pun langsung berdiri di depan gawang dengan muka yang tegang. Meski dia yakin bisa menghentikan semua tendangan, tapi dia merasa sangat menyesal karena kembali terlibat dalam urusan sepak bola. Di sana Hyojin kemudian mengatakan kalau dia akan melakukan 10 kali tendangan, dan jika ke-10-nya bisa dihentikan, maka dia akan mengakui kemampuan yang dimiliki anak baru itu.
Di saat Sungun keberatan dengan keputusan itu karena mengingat dia tidak memiliki pemain bertahan dan juga perlengkapan sepatu yang cocok, Hyojin tanpa adanya aba-aba langsung menyarangkan bola ke dalam gawang. Tendangan kedua juga gagal Sungun hadang, yang mana hal itu langsung membuat Hyojin meledeknya dan meremehkan perkataan Sungun sebelumnya yang yakin bisa menghentikan seluruh tendangannya. Mendengar ejekan itu, Sungun langsung membuka alma mater yang dia kenakan dan dengan wajah yang serius dia langsung bersiap di depan gawang. Melihat itu, sebuah ancang-ancang langsung Hyojin lakukan, namun kali ini dengan refleks yang sangat luar biasa, Sungun langsung melompat dan menepis bola. Di percobaan keempat, Hyojin yang melihat kalau Sungun sudah mulai serius kembali melakukan ancang-ancang, namun ternyata itu adalah sebuah backshot yang langsung mengecoh pergerakan Sungun. Namun meski sesaat dia terkecoh, tapi dalam sepersekian detik Sungun kembali pada jalur bola dan berhasil menepisnya. Refleks luar biasa itu langsung membuat Hyojin terkejut karena bisa-bisanya kiper di hadapannya ini tidak terkecoh setelah dia melakukan trik tiba-tiba. Maka dari itu, untuk mengukur kemampuan anak baru tersebut, dengan sengaja di percobaan selanjutnya bukannya langsung menendang bola, Hyojin malah menggiringnya mendekati gawang. Tapi lagi-lagi dengan refleks luar biasa, Sungun langsung maju ke depan dan menjatuhkan badannya untuk menghalangi jalur tembakan sekaligus merebut bola. Meski itu adalah sesuatu yang hebat, namun Hyojin merasa kalau gaya permainan kiper yang ada di hadapannya ini masih menggunakan gaya bermain yang ada di lapangan besar. Dan kalau saja bisa dirubah sedikit menyesuaikan gaya permainan futsal, maka itu akan sangat luar biasa. Permainan pun terus berlanjut sampai pada akhirnya setelah 10 tembakan dilepaskan, Hyojin hanya bisa mencetak 2 gol di awal, sementara sisanya Sungun berhasil melakukan penyelamatan. Namun seolah belum puas dengan hal itu, Hyojin kemudian mengajak Sungun ke suatu tempat yang mana di lapangan futsal itu dia diperkenalkan dengan para pemain dari tim FC Goranits. Setelah sang kapten mengetahui kalau Hyojin membawa seorang mantan kiper sepak bola, dia pun lantas menawarkan posisi goleiro yang merupakan penjaga gawang pada Sungun. Dia sendiri berposisi sebagai pipo yang mana itu adalah pemain depan. Hyojin adalah Ala yang berposisi sebagai pemain sayap. Oh Hyunwon adalah Pixo yang berposisi sebagai pemain bertahan, dan satu lagi adalah Jung Jayong sebagai Ala sama dengan Hyojin, namun berposisi di sisi sayap yang lainnya. 1 pipo, 2 Ala, 1 Pixo, serta 1 goleiro. Mendengar ajakan itu, Sungun pun teringat dengan ibunya yang sudah dia beritahu kalau dia tidak ingin lagi menyentuh dunia sepak bola. Ketika ibunya terus menyemangati anaknya itu untuk tidak menyerah dengan keadaan, dengan penuh kesedihan, Sungun langsung menyuruh ibunya untuk keluar dari kamarnya sambil mengatakan kalau di dunia ini tidak akan ada klub yang mau memiliki kiper yang pendek meski skillnya di atas rata-rata. Mengingat itu, Sungun pun terlihat merasa bersalah dan akan sangat memalukan jika setelah dia mengatakan akan menjauhi dunia sepak bola, tapi tiba-tiba dia malah kembali dan mengatakan akan bermain lagi. Meski dia ingin menerima ajakan tersebut, tapi itu bukanlah keputusan yang bisa dia ambil sendiri. Maka dari itu, dia pun mengatakan akan memikirkannya lagi setelah berdiskusi dengan ibunya. Di saat dia pergi meninggalkan lapangan, Wang Kyuhon yang merupakan kapten tim menduga kalau kata-kata Sungun sebelumnya adalah bentuk penolakan halus agar tidak menyakiti hati mereka. Namun tidak dengan Hyojin yang sangat yakin kalau suatu saat anak baru itu pasti akan bergabung dengan mereka. Keyakinan itu dia dapatkan setelah sebelumnya dengan tidak sengaja dia melihat Sungun di gedung olahraga yang terlihat bahagia ketika berada di depan gawang. Dan di tengah tim Goranits yang akan melakukan latihan, dari kejauhan terlihat beberapa orang yang mengawasi mereka. Itu adalah para preman dari SMA Myeongjae yang sebelumnya dihajar oleh bodyguardnya Hyojin yang ingin menuntut balas dendam. Di dalam lapangan, Wang Kyuhon yang menerima bola terus mendapatkan markingan dari Hyojin, namun dengan sangat mudah kapten tim Goranits itu langsung memutarkan tubuhnya dan melewati juniornya itu. Bahkan dengan teknik no look shoot, dia berhasil menyarangkan bola ke dalam gawang dengan sangat mudah. Setelah mencetak gol, Wang Kyuhon kemudian menyindir Hyojin yang meski juniornya itu ahli hampir di semua bidang, tapi di posisi pertahanan kemampuannya itu terlalu buruk. Namun di tengah provokasi itu, tiba-tiba segerombolan orang memasuki lapangan, dan itu adalah Kyung Yoo Chol, ketua geng SMA Myeongjae, beserta dengan para bawahannya. Tapi orang itu terlihat begitu terkejut ketika mendapati kalau orang yang ada di sebelah Hyojin adalah Wang Kyuhon.
Dia bahkan langsung berkeringat dingin ketika mengingat masa SMP-nya, yang mana pada saat dia ingin meminjam lapangan yang Kyuhon sewa, saat itu dia yang menguasai SMP. Myongjae langsung mengepalkan tangannya ketika mendapatkan penolakan. Namun yang berakhir dengan babak belur justru adalah dirinya sendiri, sembari terus berlutut dan meminta maaf. Kembali ke timeline utama, di mana ketika Kyuhon menyapa teman seangkatannya itu dengan sangat sopan dan ramah, Kyung Yuchol langsung menjawabnya. Dan jelas hal itu membuat para anak buahnya seketika terdiam. Ketika Kyuhon menanyakan alasan mereka datang ke lapangan dengan sangat ragu-ragu, ketua geng SMA Myongjae itu pun menjawab kalau dia ingin mengajak mereka latih tanding. Bahkan dengan tergesa-gesa dia langsung membuat tim futsalnya sendiri yang dia beri nama Myongjae Zombie. Mendengar itu, sontak para anak buahnya pun langsung terkejut karena tiba-tiba mereka malah disuruh untuk bermain futsal. Tapi setelahnya Kyung Yuchol beralasan kalau dia tidak terpikirkan ide lain. Lagian dengan bermain futsal mereka juga bisa menghajar lawan-lawannya itu dengan cara legal sambil menunjukkan sepatu sepak bolanya yang tajam. Keesokan harinya di dalam kelas, Sungwon yang sebelumnya diperlihatkan lapangan futsal oleh Hyojin terus terbayang-bayang dengan suasana lapangan di sana, bahkan dirinya terus membayangkan berada di depan gawang. Namun Yongshin yang melihat temannya itu tengah bengong langsung menegurnya. Dan setelah pelajaran selesai, Sungwon pun menjelaskan kalau kemarin dia diajak oleh senior Wang Kyo-hon untuk bergabung dengan tim futsal Goranis. Mendengarnya, Yongshin pun langsung terkejut karena biasanya untuk masuk ke tim tersebut seseorang harus lulus seleksi terlebih dahulu. Tapi yang lebih membuat Yongshin penasaran adalah bagaimana temannya itu bisa bertemu dan akrab dengan para pemain dari Goranis. Saat Sungwon menjelaskan kalau dia tidak sengaja bertemu di gedung olahraga pada saat jam pulang sekolah, Yongshin semakin penasaran kenapa temannya itu mendatangi gedung olahraga. Namun ketika Sungwon menjadi semakin panik untuk menjelaskan, Yongshin kemudian mengatakan kalau temannya itu tidak perlu takut. Dia bahkan menyuruhnya untuk mencoba bermain satu match bersama mereka. Mendengar kata-kata temannya itu, sepulang sekolah Sungwon pun kembali mendatangi gedung olahraga dan tatapannya terus tertuju pada gawang. Di sana dia juga bertemu dengan teman SD-nya dulu dan dari percakapan itu Sungwon mengetahui kalau hari ini tim Goranis akan mengadakan latih tanding melawan tim Myongjae Zombie. Malam harinya pukul 7.30 stadion pun sudah dipenuhi dengan para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan. Dan di sana diam-diam Sungwon dengan setelan tertutup menonton pertandingan itu dari belakang. Setelah melakukan pemanasan, Wang Kyo-hon pun melakukan briefing taktik karena hari ini pelatih mereka berhalangan hadir. Dan karena posisi goleiro atau penjaga gawang yang masih belum terisi secara resmi, dia sengaja membawa temannya yang seorang pemain drum untuk mengisi posisi yang kosong itu. Sementara itu, ketika mendengar kata goleiro, Hyojin yang teringat dengan Sungwon langsung menoleh ke arah penonton, yang mana ketika mendapati kalau pemain sayap tim Goranis itu menatap ke arahnya, Sungwon yang ada di sisi lapangan pun langsung menunduk menyembunyikan identitasnya. Di sisi lain, Yongshin terlihat menceramahi Kim Jia yang sedang merekam pertandingan itu karena dia merasa percuma saja merekam dan menguploadnya kalau orang yang menonton tak lebih dari 10 orang. Tapi Kim Jia yang tidak peduli dengan bacotan temannya itu tetap melakukan rekaman. Tak lama dari itu, tim Myongjae Zombie pun tiba di lapangan dan keberadaan mereka yang seperti gangster itu langsung membuat para penonton terkejut. Sebelum memulai pertandingan, mereka saling berjabat tangan dan di sana Wang Kyo-hon selaku kapten tim Goranis menghimbau untuk mereka saling menjaga sportivitas agar permainan hari ini berjalan lancar tanpa seorang pun mengalami cedera. Tapi yang tidak dia sadari kalau tujuan awal tim lawan mengajak latih tanding adalah untuk mencederai mereka secara legal. Bahkan si Kyung Yuchol menyebut itu adalah operasi double scratch. Itu adalah operasi yang bertujuan untuk memberikan luka fisik serta mental khususnya pada Woo Hyojin. Mengingat dia juga lumayan jago dalam bermain futsal, jika kita berhasil mengalahkannya dan juga memberikannya cedera, maka kemungkinan dia akan frustasi. Mengingat ini hanyalah latih tanding amatir, jadi pertandingan ini pun tidak dipimpin oleh wasit, melainkan murni mempercayai sportivitas para pemain yang bertanding di lapangan. Tak
Tak lama kick off pun dimulai dan ketika bola dikirimkan ke Hyojin, dengan mudahnya dia langsung melewati satu pemain dan berlari menyusuri area sisi lapangan. Setiap lawannya itu mencoba untuk merebut bola, bak ular yang sangat gesit, Hyojin terus saja menghindar dan berakhir mempecundangi lawannya itu. Dan dengan kombinasi one-two antara dirinya dan Jung Jae-yong, dia pun berhasil menerobos pertahanan lawan. Di saat Won Ki-hon menerima bola, dia langsung melakukan no look pass pada Hyojin. Tapi Kyung Yu Chol yang sudah membaca situasi langsung sigap memberikan penjagaan. Namun lagi-lagi dengan mudahnya Hyojin malah mengulangi si ketua preman itu. Tapi di saat dia akan melakukan ancang-ancang, sebuah sepakan keras dengan sengaja langsung menghantam kakinya. Dan itu dilakukan oleh si Kyung Yu Chol yang sedari awal memang sudah mengincar momen-momen seperti ini. Melihat Hyojin yang terkapar, Seung-hoon yang ada di pinggir lapangan pun seketika langsung emosi. Begitupun dengan rekan-rekannya yang ada di dalam lapangan. Namun tak cukup sampai di situ ketika si Kyung Yu Chol berpura-pura meminta maaf dan berniat membantu Hyojin berdiri. Di sana dia dengan sengaja menindih lengan Woo Hyojin yang seketika itu pula membuatnya langsung meringis kesakitan. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.